Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nur Aisyah. Saya dari Psikologi Islam 4A. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, yaitu perkuliahan online. Dari pengalaman saya sendiri, yaitu kuliah online, saya sendiri itu merasa kurang menguasai ilmu-ilmu yang diberikan dari dosen ataupun teman-teman yang sedang presentasi. Dan saya sendiri ketika kuliah online, ketika saya sedang presentasi itu saya kurang greget atau menjiwai bahwa kalau saya itu sedang melakukan presentasi. Sementara kalau misalnya kita presentasi secara offline, kita tuh kayak ada tantangannya tersendiri gitu. Nah, contohnya itu kayak kedisiplinan emosional, terus maksudnya kedisiplinan emosional itu seperti apa nih? Contohnya, ketika saya melakukan presentasi, ada teman saya yang di belakang sana itu tuh kayak ada ngobrol, terus ngantuk. Itu saya harus tetap fokus dengan materi tersebut atau materi kuliah yang saya sampaikan untuk para audiens. Jujur aja saya tuh kurang suka namanya kuliah melalui WA group. Kenapa saya nggak suka kuliah online melalui WA group? Karena misalnya dosen belum sepenuhnya menjelaskan, terus tiba-tiba teman yang lain pada bertanya atau kayak menambahkan gitu, sehingga memperlama waktu. Terus juga kadang pertanyaannya itu juga agak melenceng dari materi tersebut. Juga kalau misalnya di WA group itu tuh dosen itu kayak memberikan materi cuma inti-inti seharinya gitu. Jadi untuk contoh-contoh mengenai teori tersebut itu kurang. Kalau misalnya kita kuliah online memakai Google Meet, itu bisa dosen bisa panjang lebar gitu, memberikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan rata-rata mahasiswa atau mahasiswi, kalau misalnya dosen menjelaskan melalui WA group dan Gmail, itu tuh sangat berbeda pemahamannya gitu. Rata-rata juga mahasiswa atau mahasiswi lebih paham apabila dijelaskan melalui Gmail daripada lewat WA group. Karena WA group itu ya kayak intisarinya aja gitu yang dijelaskan dosen. Selama saya kuliah online, saya lebih merasa tugas itu lebih banyak daripada kuliah offline. Kenapa bisa kayak gitu? Yang seharusnya kita nggak ngeresum materi yang pas waktu offline, justru pas waktu online tugas itu makin banyak, makin membludak. Bu, Pak, selama kuliah online ini juga banyak sisi positif dan negatifnya. Contohnya, untuk sisi positifnya itu anak rantau bisa pulang ke rumahnya selama 1 tahun. Terus anak rantau bisa berkumpul dengan keluarganya secara utuh, secara secara lengkap gitu. Nah, karena saya pribadi, keluarga saya jarang ngumpul kayak gitu. Anak rantau juga bisa merasakan foto studio bersama keluarga. Nah, itu feel yang membahagiakan menurut saya. Kalau untuk sisi negatif dari kuliah online ini, saya pribadi itu tuh saya kurang menguasai materi yang diberikan dari dosen, terus kurang adanya diskusi bersama teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa jadwal Ramadan ketika kuliah ini itu sangat berubah drastis. Saya pribadi itu sudah hafal dengan jadwal-jadwal kuliah sebelumnya, sebelum Ramadan. Jadi pas saat Ramadan itu tuh saya pribadi bingung gitu dengan sistem jadwalnya, sampai-sampai ya kan saya pribadi juga sering lupa sama absen di e-learning kayak gitu. Sementara 10 atau sampai 15%-nya gitu itu sangat menentukan pada nilai kita, nilai mata kuliah kita. Jadi saya takut nilai saya itu per mata kuliahnya itu malah turun gitu, karena cuma gara-gara absen ya kayak mana ya. Tapi aku itu semua aku serahkan pada dosenku yang baik hati.
Oke, kita lanjut lagi, yaitu tentang kegiatan saya di rumah. Seperti biasa, kegiatan rumah saya itu ya kayak gitu-gitu aja. Kegiatan saya di rumah ya bersihin rumah, terus jagain adik-adik. Oh ya, kebetulan adik saya ada 4, cowok semua lagi. Saya juga bantuin mama kayak bersihin kamar mandi, terus bantuin mama masak, antar jemput mama kalau lagi kerja, terus apalagi ya, nyuapin adik-adik gitu. Adik saya 4 loh. Oh ya, saya juga bersyukur banget bisa kuliah di Tulungagung, ketemu teman-teman yang begitu baik, yang begitu royal, yang begitu yang enak gitu. Nah, juga dosen-dosennya juga enak-enak semua rata-rata. Dan juga jiwa-jiwa dosen-dosen yang ada di Tulungagung itu saya rasa itu jiwa-jiwa masih muda semua kayak gitu. Ditambah lagi dosennya cantik-cantik, glowing-glowing gitu ya kan. Dan juga dosen-dosennya saya rasa nggak pelit nilai lah, nggak pelit sama nilai itu, nggak pelit, serius. Saya pernah juga cerita sama teman saya kalau dosen-dosen teman saya itu pada pelit-pelit. Terima kasih ya mau menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.